Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan membahas logaritma, yaitu kita sudah masuk ke materi yang kelima, yaitu pertidaksamaan logaritma. Untuk pertidaksamaan logaritma ini dibagi menjadi beberapa bentuk. Kita fokus dulu ke bentuk yang pertama, yaitu a log fx, tandanya bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan, bisa kurang dari a log gx. Perhatikan di sini basisnya sama, yaitu sama-sama a. Sedangkan numerusnya berbeda, ruas kiri fx, ruas kanan gx. Nah, kalau anak-anak menjumpai bentuk pertidaksamaan yang seperti ini, yaitu basisnya sama, maka hal yang pertama kali anak-anak lihat adalah basisnya, yaitu jika basisnya di antara 0 sampai 1, maka penyelesaiannya ini, basisnya ya di antara 0 sampai 1, maka alognya bisa dicoret sehingga tersisa fx dan gx. Tandanya dibalik, lebih dari jadi kurang dari, lebih dari sama dengan jadi kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan jadi lebih dari sama dengan, kurang dari jadi lebih dari, ya. Jadi sekali lagi diingat-ingat, kalau basisnya antara 0 sampai 1, maka tandanya dibalik, ya. Namun jika basisnya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Nah, gini ya. Jadi sekali lagi, jika anak-anak menjumpai bentuk yang seperti ini, pertama-tama lihat basisnya dulu. Kalau basisnya antara 0 sampai 1, maka tandanya dibalik. Kalau basisnya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Kemudian hal yang anak-anak perhatikan adalah syaratnya, yaitu numerusnya lebih dari 0. Dalam hal ini numerusnya adalah fx dan gx, ya. Nah, itu. Lebih jelasnya perhatikan contoh 1. Tentukan penyelesaian x yang memenuhi pertidaksamaan logaritma setengah log 2x min 2 lebih dari sama dengan min 1. Sebelumnya perhatikan bentuk ini belum sama dengan bentuk ini, yang mana bentuk yang pertama ini itu kedua ruas harus ada logaritmanya. Sedangkan ini ruas kiri sudah ada logaritma, ruas kanan belum ada logaritma. Jadi bagaimana caranya ruas kanan ini kita munculkan logaritma. Nah, perhatikan ini kan ibaratnya min 1 dikali 1. 1 di sini bisa Bapak tulis sebagai setengah log setengah. Kenapa kok setengah log setengah? Karena mengikuti basis, biar sama basisnya di sini, ya. Kalau di sini basisnya 2, maka di sini 2 log 2. Begitupun kalau misalkan basisnya 5, maka di sini 5 log 5. Begitu seterusnya. Jadi menyamakan basisnya yang di sini, ya. Kemudian min 1 ini berdasarkan sifat logaritma, ya, bisa pindah ke belakang menjadi pangkat, sehingga diperoleh setengah log setengah pangkat min 1 ini, ya, setengah log setengah pangkat min 1. Nah, kemudian setengah pangkat min 1, perhatikan pangkatnya negatif. Kalau pangkatnya negatif, maka 1/2 dibalik, ya. Jadi 2/1. 2/1 pangkat 1, yaitu 2. Sehingga dapat kita peroleh setengah log 2x min 2 lebih dari sama dengan setengah log 2. Bentuk ini sudah sama dengan bentuk ini. Nah, kemudian yang kita perhatikan dulu adalah basisnya. Basisnya setengah. Setengah itu ikut yang ini, yaitu di antara 0 sampai 1. Maka tandanya dibalik. Jadi ininya dicoret. Nah, jadi 2x min 2 tandanya dibalik, lebih dari sama dengan jadi kurang dari sama dengan 2. Kalau sudah sampai sini tinggal pindah-pindah ruas. Min 2 pindah ruas jadi plus 2. Plus 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dikali 2 pindah ruas jadi dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2.
2. Maka kita peroleh X kurang dari sama dengan 2. Ini kita gambar garis bilangannya dulu. Perhatikan ini kan X kurang dari sama dengan 2. Jadi kita cari posisi 2 dulu ya. Misalkan posisi 2 di sini. Nah, ini kalau ada sama dengannya, maka lingkarannya ini nanti hitam, yaitu penuh ya. Karena kalau ada sama dengannya berarti kan duanya ikut. Nah, duanya ikut ditandai dengan lingkaran yang hitam ya, yaitu lingkaran yang penuh. X kurang dari 2. Kalau kurang dari 2 berarti daerahnya di sebelah kirinya 2. Maka ini yang diarsir ya. Nah, ini adalah garis bilangannya. Nanti mengikuti ya, kalau lebih dari 2 maka nanti yang diarsir yang sebelah kanan. Begitu seterusnya ya. Kemudian setelah kita dapat penyelesaian ini, kita lanjut ke syarat. Syaratnya apa? Numerus lebih dari 0. Nah, perhatikan soalnya tadi yang ini, numerusnya adalah 2x min 2. Ini ya, 2x min 2. Syaratnya lebih dari 0, lebih dari 0. Kemudian pindah-pindah ruas, min 2 pindah ruas jadi plus 2. Nah, dikali 2 pindah ruas, ini ya, mohon maaf, dikali 2 pindah ruas jadi dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. X lebih dari 1. Kemudian kita buat garis bilangannya, X lebih dari 1. Kita cari dulu posisi 1, misalkan di sini ya. Nah, karena ini nggak ada sama dengannya, maka lingkarannya tidak penuh, alias putih ya. Kalau yang tadi ada sama dengannya nak ya, berarti lingkarannya penuh. Kalau ini kan nggak ada sama dengannya, maka lingkarannya tidak penuh. Kemudian lebih dari 1, maka daerahnya di sebelah kanan. Yang ini ya. Oke. Kemudian irisan. Jadi setelah penyelesaian soal, kemudian syarat, langkah terakhir yaitu kita iriskan. Perhatikan cara mengiriskannya. Nah, kita kan tadi sudah dapat 1, 2 garis bilangan. Fokus ke garis bilangan yang pertama dulu. Kita dapat 2 ke kiri. Maka kita gambar dulu 2 ke kiri. Ini nanti mengikuti nak ya. Kalau lingkarannya penuh, berarti ini juga lingkarannya penuh. 2 ke kiri, berarti ini 2 ke kiri. Kemudian 1 ke kanan. Ya, 1 ke kanan. Untuk garis bilangan yang kedua, kita buat garis yang yang lebih tinggi daripada garis yang pertama ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada garis bilangan yang ketiga, berarti buat lagi yang lebih tinggi ya. Kemudian cara mencari irisan itu adalah dengan cara kita cari garis yang tumpuan 2 kali. Karena ini ada 2 garis bilangan, maka garis yang daerah yang garisnya tumpuan 2 kali. Perhatikan kalau ini kan garisnya cuma sekali, berarti bukan irisan. Kalau sebelah sini garisnya tumpuan 2 kali, yaitu yang ini sama yang ini ya. Nah, maka ini adalah irisannya. Kita arsir. Sedangkan daerah sini bukan irisan, karena cuma garisnya sekali saja ya. Nah, berarti ini irisannya ya. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian yaitu X di mana X-nya ini ya, memenuhi ini. Bahwasanya ini yang diarsir adalah di antara 1 sampai 2. Berarti X-nya di antara 1 sampai 2. Karena ini lingkarannya tidak penuh, maka ini nggak ada sama dengannya. Karena ini lingkarannya penuh, maka ini ada sama dengannya. Untuk X elemen bilangan real. Jadi sekali lagi nak perhatikan, ini kita selesaikan dulu. Habis itu syarat, habis itu irisan. Langkahnya cuma 3 langkah itu saja ya. Oke. Selanjutnya perhatikan contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian X yang memenuhi pertidaksamaan logaritma 3 log X ditambah 3 log X min 1 lebih dari 3 log 2. Yaitu, nah, anak-anak perhatikan bentuknya ini sekali lagi belum sama dengan bentuk 1. Yang mana bentuk 1 itu ruas kiri logaritmanya cuma 1. Kalau ini ruas kiri logaritmanya ada 2. Maka ini harus kita sifati dulu.
Nah, kita sifati yaitu kalau di jumlah, maka numerusnya dikali. Ini ya, X dikali X min 1. Sifatnya ini sudah kita bahas di video yang pertama ya. Lebih dari 3 log 2. Nah, sekarang ini sekarang ini bentuknya sudah sama dengan bentuk yang pertama. Kemudian langkah selanjutnya kita perhatikan basisnya. Basisnya 3. Maka ikut yang bawah, yaitu basis lebih dari 1. Karena 3 lebih dari 1 ya. Maka tandanya tetap ya. Ini kita coret. 3 lognya kita coret, kita peroleh X dikali X min 1 ini ya. X kali X kuadrat, X kali min 1, min X, tandanya tetap, 2. Kemudian 2-nya pindah ruas jadi minus 2 lebih dari 0 ya. Kemudian ini kita faktorkan. Berapa yang dikali min 2 yang ditambah min 1, yaitu min 2 dan plus 1. Coba kita cek. Min 2 ditambah plus 1, min 2 dikali plus 1 sama dengan min 2. Kemudian min 2 ditambah plus 1 sama dengan min 1. Pas ya. Kemudian min 2 pindah ruas jadi plus 2. Plus 1 pindah ruas jadi min 1. Sehingga kita peroleh 2 dan min 1. Bagaimana cara mencari garis bilangannya? Nah, kalau ini kan ada 2 nak ya. Jadi kita buat, nah ini min 1 dulu, habis itu 2. Lingkarannya tidak penuh sebab ini tidak ada sama dengannya ya. Ini harus urut nak ya, dari kecil ke besar ya. Kemudian kita uji titik. Di sebelah kirinya min 1 itu ada min 2. Coba kita masukkan min 2. Oh ya, sebelumnya kalian nggak harus nyoba min 2 nak ya. Boleh min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Intinya kalian nyoba satu bilangan yang ada di sebelah kirinya min 1. Nah, di sebelah kirinya min 1 ya. Sekali lagi Bapak coba min 2, dimasukkan ke sini X-nya min 2. Min 2 sama dengan min 4. Min 2 plus 1 sama dengan min 1. Min 4 dikali min 1 sama dengan plus 4. Plus 4 apakah lebih dari 0? Iya, betul. Kalau betul berarti yang daerah sini diarsir ya. Kemudian kita coba yang tengah. Di antara min 1 dan 2 di sini ada 0. Nah, kita coba masukkan 0. 0 min 2 sama dengan min 2. 0 plus 1 sama dengan plus 1. Min 2 dikali plus 1 sama dengan min 2. Apakah lebih dari 0? Tidak. Kalau tidak, maka tidak diarsir. Dibiarkan saja ya. Jadi yang diarsir itu yang betul ya. Kemudian di sebelah kanannya 2 ada 3. Coba kita masukkan 3. 3 min 2 sama dengan 1. 3 plus 1 sama dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Apakah lebih dari 0? Iya, betul. Maka kalau betul diarsir. Nah, ini apa garis bilangannya ya. Jadi kalau misalkan X-nya pemfaktoran ketemu 2 seperti ini, maka cara nyari daerah penyelesaiannya atau garis bilangannya itu seperti ini nak ya. Nah, seperti kayak gitu. Kemudian setelah sampai sini langkah selanjutnya apa? Syarat, yaitu numerusnya lebih dari 0. Perhatikan soalnya, numerusnya yang mana saja? Numerusnya adalah X dan X min 1. Untuk numerus 2 ini tidak usah dicek nak. Karena 2 ini sudah jelas dia lebih dari 0 ya. 2 ini dia sudah jelas lebih dari 0. Yang belum jelas lebih dari 0 yang mana? Yang X sama X min 1. Kenapa kok belum jelas? Karena bergantung nilai X-nya. Kalau X-nya negatif, maka nilainya negatif ya. Maka harus kita cek syaratnya ini dulu. Yang pertama yang ini dulu, numerus lebih dari 0. Lebih dari 0 yaitu X lebih dari 0 ya. Nah, karena sudah jelas X lebih dari 0, maka langsung kita gambar garis bilangannya. Di sini 0 lebih dari arahnya ke kanan. Karena nggak ada sama dengannya, lingkarannya putih. Numerus yang kedua, X min 1 lebih dari 0. Min 1-nya pindah ruas, plus 1, sehingga kita peroleh ini ya. 1 karena lebih dari 1, maka arahnya ke kanan. Setelah syarat sudah selesai, kita lanjut ke irisan. Nah, coba
perhatikan di sini ada 1, 2, 3 garis bilangan. Kita fokus ke garis bilangan yang pertama dulu. Di sini ada -1 ke kiri, 2 ke kanan. Bapak nulisnya gini nak ya, -1 ke kiri, 2 ke kanan. Kemudian di sini ada 0 ke kanan. 0 itu letaknya di antara -1 dan 2 ya. Nah, 0 ke kanan. Sekali lagi lingkarannya ini mengikuti nak ya. Kalau lingkarannya tidak penuh, berarti di sini juga tidak penuh. Kemudian 1 ke kanan. 1 letaknya di sini ya, ke kanan. Jadi garisnya lebih tinggi sedikit ya. Oke. Nah, karena ini ada 3 garis bilangan, maka irisannya itu adalah yang terarsir 3 kali atau yang garisnya tumpuan 3 kali. Garis yang tumpuan 3 kali di sebelah mana? Di sebelah sini ya. Nah, yaitu X lebih dari 2. Maka dapat kita peroleh himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana X lebih dari 2 ini nak ya. Ini nilainya lebih dari 2, yaitu di sebelah kanannya 2, yaitu X lebih dari 2. Karena tidak penuh maka tidak ada sama dengannya ya. Di mana X-nya elemen bilangan real. Selanjutnya contoh yang ketiga, tentukan penyelesaian X yang memenuhi pertidaksamaan logaritma 3 log X kuadrat min 2X kurang dari sama dengan 3 log 2X min 3, yaitu, nah bentuknya ini sudah sama dengan bentuk yang pertama nak ya. Nah, jadi tinggal kita perhatikan basisnya. Basisnya 3 berarti ikut yang bawah. Kalau yang bawah berarti dicoret tandanya tetap ya. Sehingga kita peroleh ini kita coret. Nah, X kuadrat min 2X tandanya tetap 2X min 3. Kemudian 2X pindah ruas jadi min 2X. Ketemu min 2X jadinya min 4X. Min 3 pindah ruas jadi plus 3. Kurang dari sama dengan 0. Kita faktorkan berapa yang dikali 3 yang ditambah min 4, yaitu min 1 dan min 3. Kita cek min 1 dikali min 3 sama dengan plus 3. Min 1 ditambah min 3 sama dengan min 4 ya. Kemudian kita peroleh min 1 pindah ruas sama dengan 1, min 3 pindah ruas sama dengan plus 3. Garis bilangannya di sini ada 1 dan 3. Ini lingkarannya penuh sebab di sini ada sama dengannya ya. Kemudian di sebelah kirinya 1 ada 0, kita masukkan 0. 0 min 1 sama dengan min 1, 0 min 3 sama dengan min 3. Min 1 dikali min 3 sama dengan plus 3, apakah kurang dari 0? Tidak, maka ini tidak usah diarsir. Kemudian di antara 1 dan 3 ada 2. Kita masukkan 2 min 1 sama dengan 1, 2 min 3 sama dengan min 1. 1 kali min 1 sama dengan min 1, apakah kurang dari 0? Ya, kurang dari 0, maka ini kita arsir. Kemudian di sebelah kanannya 3 ada 4. Kita masukkan 4 min 1 sama dengan 3, 4 min 3 sama dengan 1. 4 kali, tadi 4 ya. 4 min 1 sama dengan 3, 4 min 3 sama dengan 1. 3 kali 1, 3. Apakah kurang dari 0? Tidak ya. Maka ini tidak usah diarsir. Oh ya, sebelumnya gini nak, biasanya ini selang-seling. Selang-seling maksudnya gini. Ini tidak diarsir, ini diarsir, ini tidak diarsir. Jadi selang-seling, biasanya seperti itu. Kemudian atau sebaliknya ya. Ini diarsir, ini tidak diarsir, ini diarsir. Jadi sekali lagi ini biasanya selang-seling biar kalian cepat ngerjainnya. Jadi kalau kalian sudah nguji ini dan dapatnya ini tidak diarsir, maka selanjutnya ini diarsir, ini tidak diarsir. Begitu sebaliknya ya, biar mempercepat pekerjaan kalian. Oke, ini sudah kita peroleh ini, maka langkah selanjutnya adalah ke syarat. Syaratnya numerus lebih dari 0. Perhatikan soalnya, numerusnya ada X kuadrat min 2X dan 2X min 3. Kita fokus ke numerus yang pertama dulu, yaitu X kuadrat min 2X lebih dari 0 ya. Nah, ini langsung kita faktorkan. Karena sama-sama punya X, maka X-nya kita tarik ke depan ya. X kuadrat
X-nya sudah taruh ke depan 1 berarti tinggal X. Min 2X, X-nya sudah taruh ke depan 1 berarti tinggal min 2. Kalau tidak percaya coba dikembalikan nak. X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali min 2 sama dengan min 2X. Sama jadinya ya. Sehingga dapat kita peroleh, karena ini X-nya sendirian, maka di sini X sama dengan 0. Kemudian yang ini min 2 pindah ruas jadi plus 2. Kemudian garis bilangannya ini ada 0 dan 2 nak ya. Nah ini 0 sama 2. Karena nggak ada sama dengannya, maka lingkarannya tidak penuh ya. Nah, kita coba pakai trik yang tadi. Di sebelah kirinya 0 ada min 1. Kita masukkan min 1, min 1, min 1 kurangi min 2 sama dengan min 3. Min 1 dikali min 3 sama dengan 3. Apakah lebih dari 0? Iya, berarti ini diarsir. Bapak tadi bilang ini kan selang-seling. Nah, berarti kalau ini diarsir, maka ini tidak diarsir, dan ini diarsir. Jadi dilangsung aja enggak apa-apa. Nah, ini pasti selang-seling kok biasanya ya. Oke. Selanjutnya syarat yang kedua, 2x min 3 lebih dari 0. Min 3-nya pindah ruas jadi plus 3. Ini nak ya. Dikali 2 pindah ruas jadi dibagi 2. Jadi ini Bapak langsung saja. Sehingga kita peroleh X lebih dari 3/2. Nah, garis bilangannya ini nak ya, 3/2 lebih dari berarti ke kanan ya. Kemudian langkah terakhir yaitu irisan. Kita fokus yang pertama dulu. Ini ada 1 sama 3 yang diarsir tengah-tengah. Seperti ini nak ya. Nah, 1 sama 3 yang diarsir tengah-tengah. Kemudian ini ada 0 dan 2 yang diarsir kiri dan kanan. Nah, ini 0 ke kiri, ini 0 dan 2 ya. 0 ke kiri, 2 ke kanan. Sekali lagi perhatikan nak ya. 0 itu kurang dari 1, 2 di antara 1 dan 3. Perhatikan letaknya ya. Kemudian 3/2 ke kanan. 3/2 itu kan 1,5. Berarti letaknya di antara 1 dan 2. 1,5 ya. Ke kanan. Garisnya lebih tinggi sedikit ya. Nah, karena ini ada 3 garis bilangan, maka kita cari daerah yang tertumpuk 3 kali. Yang tertumpuk 3 kali itu yang sebelah sini. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah ini ya, nilainya di antara 2 sama 3. Berarti X di antara 2 dan 3. Ini nggak ada sama dengannya karena lingkarannya tidak penuh. Ini ada sama dengannya karena lingkarannya penuh. Jadi sekali lagi benar-benar diperhatikan nak ya, antara yang nggak ada sama dengan sama yang ada sama dengannya ya. Nah ini. Selanjutnya bentuk yang kedua nak. Nah, yaitu fx log gx, tandanya bisa seperti ini, fx log hx. Sebenarnya bentuk yang kedua dan bentuk yang pertama ini hampir sama. Bedanya kalau ini basisnya berupa bilangan, kalau ini basisnya berupa fungsi ya. Maka langkah pertama dulu kita lakukan, yaitu ketika basisnya antara 0 sampai 1, tandanya dibalik. Dan ketika basisnya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Kemudian syaratnya rumus lebih dari 0. Jadi hampir sama dengan yang ini nak ya. Cuma ini sebagai penyelesaian, ini juga sebagai penyelesaian. Kalau ini kan tadi pilih salah satu, ini pilih salah satu. Kalau ini harus dikerjakan semua. Ini dikerjakan, ini juga dikerjakan ya. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh 4. Tentukan penyelesaian X yang memenuhi pertidaksamaan logaritma X log X min 8 min 2 dikali X log 3 plus 1 kurang dari 0. Anak-anak perhatikan dulu ya. Nah, ini soalnya kan ini. Nah, bentuk ini belum sama dengan bentuk yang ini nak ya. Nah, ini harus kita samakan dulu. Perhatikan, nah ini ya. 2 Bapak sifati dulu. 2 ini bisa pindah ke belakang jadi pangkat ya. Sedangkan 1 itu bisa Bapak rubah jadi X log X. Kenapa kok X log X? Karena mengikuti basis di sini yaitu X. Kalau ini 2X maka jadinya 2X log 2X ya. Begitu seterusnya. Kemudian log itu 0 itu adalah X log 1.
X log 1 nak ya. Sekali lagi ini mengikuti basis. Nah, kemudian sifatnya kalau dikurangi maka dibagi. Jadinya X min 8 dibagi berapa ini? 9 nak ya. Ini kok ditulis lagi? Enggak apa-apa, ini mohon maaf Bapak tulis lagi ya. Nah, ini kalau dikurangi maka jadi dibagi. X min 8 dibagi 9. Kemudian kalau ditambah dikali nak ya, dikali X. Nah, ini dikali X. Jadi X min 8 dibagi 9 dikali X. Kalau ditambah dikali X ya. Kurang dari X log 1. Nah, bentuknya ini sudah sama dengan ini. Yang mana basisnya berupa fungsi. Nah, ini kan basisnya berupa fungsi. Kita fokus ke penyelesaian yang pertama dulu, yaitu untuk X antara 0 sampai 1. Sebelumnya ini kita buat garis bilangannya dulu nak ya. X antara 0 sampai 1 berarti ini 0, ini 1. Nggak ada sama dengannya, berarti lingkarannya tidak penuh. Kalau di antara berarti yang diakhir yang sini ya. Di antara 0 sampai 1. Kemudian tandanya dibalik nak ya. Jadi dicoret. Nah, jadinya X min ini ya. X kuadrat min 8X per 9 tandanya dibalik. 1. Kemudian dibagi 9. Pindah ruas jadi dikali 9. Yaitu 9. X kuadrat min 8X nya tetap. 9 pindah ruas jadi dikurangi 9 lebih dari 0. Kemudian ini kita faktorkan yang dikali min 9 yang ditambah min 8 yaitu plus 1 dan min 9. Kemudian kita peroleh plus 1 pindah ruas min 1 min 9 pindah ruas plus 9. Garis bilangannya nah ini nak ya, ada min 1 sama 9. Di sini ada 0. Kita coba 0 aja nak ya. Nah, kita coba 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 0 min 9 sama dengan min 9. 1 dikali min 9 sama dengan min 9. Apakah lebih dari 0? Tidak. Maka ini tidak diarsir. Kalau ini tidak diarsir, katanya tadi selang-seling nak ya. Maka di sini diarsir, di sini diarsir. Selang-seling. Nah, kemudian ini nak ya. Dari hasil ini dan ini kita iriskan. Nah, mohon maaf ini agak tidak rapi ya. Coba fokus yang pertama dulu. Mohon maaf ini kayaknya nulis yang kedua dulu. Tidak apa-apa, nanti sama aja ya. Oke. Jadi ini nak ya. Yang pertama kan 01. 01 kan di sebelah sini nak ya. Nah, sebelah sini. Kemudian min 19 kiri sama kanan. Min 19 kiri sama kanan. Karena ada dua garis bilangan. Nah, karena ada dua garis bilangan, maka kita cari garis yang tumbuhan 2 kali. Dari sini tidak ada nak garis yang tumbuhan 2 kali. Maka di sini tidak ada irisan ya. Maka ini tidak ada irisan, yaitu himpunan kosong. Nah, ini karena tidak cukup tempatnya, ini Bapak pindah ke sini nak ya. Nah, jadinya di sini. Jadi penyelesaian pertama kita peroleh yaitu himpunan kosong, yaitu tidak ada irisannya. Penyelesaian yang kedua, yaitu untuk fx-nya lebih dari 1. Fx-nya ini nak ya, basisnya lebih dari 1. Nah, oh ya, tadi kalau ini kan, ini ya, basisnya antara 0 sampai 1 nak ya. Basisnya antara 0 sampai 1. Sekarang basisnya lebih dari 1. Basisnya ini nak ya, lebih dari 1 ya. Nah, ini kita buat garis bilangannya dulu, ini nak ya. Nah, kemudian kalau basisnya lebih dari 1, maka dicoret tandanya tetap. Dicoret tandanya tetap. Nah, ini nak ya. Kalau tadi kan tandanya dibalik. Nah, langsung aja ini dibagi 9, pindah ruas jadi dikali 9, jadinya 9 nak ya. 9-nya pindah ruas jadi min 9. Kemudian difaktorkan jadinya x plus 1 x min 9. Kemudian ini nak ya, plus 1 pindah ruas jadi min 1, min 9 pindah ruas jadi plus 9. Kemudian garis bilangannya min 1 sama 9. Nah, kita cek di antara min 1 sama 9 ada 0. 0 plus 1, 1. 0 min 9, min 9. 1 kali min 9,
min 9. Apakah kurang dari 0? Ya, betul. Ini diarsir ya. Selang-seling nak ya. Berarti kalau ini diarsir, ini tidak diarsir, ini tidak diarsir ya. Kemudian antara ini dengan ini kita iriskan. Nah, fokus yang ini dulu. Ini kan satu ke kanan, satu ke kanan. Kalau ini min 1, 9 di tengah-tengahnya ya. Nah, ini karena ada dua garis bilangan, kita cari garis yang tumpuannya 2. Yang sebelah sini nak ya. Nah, berarti ini adalah irisannya ya. Sekali lagi karena tempatnya tidak cukup, ini Bapak pindah ke sini. Jadinya di sini nak ya. Nah, dari penyelesaian pertama kita tidak dapat apa-apa. Penyelesaian yang kedua kita dapat yang ini. Nah, dari ini dan ini kita gabungkan, yaitu gabungan hasil 1 dan 2. Karena ini nggak dapat apa-apa dan ini dapatnya ini, maka gabungannya yaitu 1 sampai 9. Kalau misalkan nak ya, misalkan ini yang diarsir. Kalau misalkan ini diarsir, berarti gabungan ini dan ini, yaitu anak-anak buat min 1 ke kiri. Min 1 ke kiri diarsir, ini juga diarsir. Jadi kalau gabungan itu yaitu digabung saja ya. Tinggal digabung saja. Tapi sekali lagi, karena ini kita nggak dapat apa-apa nak ya. Nggak ada irisannya. Sedangkan irisannya cuma ini aja. Maka ketika digabung ya udah. Cuma ini hasilnya 1 sampai 9 ya. Oke. Kemudian syarat nak. Nah, jangan lupa syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah numerus lebih dari 0. Numerusnya dalam hal ini adalah X min 8. Jadi kalau melihat numerus itu lihat soalnya nak ya. Numerusnya ini cuma X min 8 saja ya. X min 8 lebih dari 0. Min 8 pindah ruas yaitu plus 8. Garis bilangannya 8 ke kanan. Kemudian apa? Irisan. Kita tadi sudah dapat ini nak ya. Fokus ini dan ini. Nah, 1 sampai 9 ini lebih dari 8 yang ini. Maka irisannya yang sebelah sini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X di antara 8 sampai 9. Ini belum Bapak ganti nak ya. Ini harusnya 8 sampai 9. Udah gini. Jadi X-nya di antara 8 sampai 9 ya. Oke, nah ini kita sudah masuk ke bentuk yang ketiga nak ya. Yaitu A dikali A log fx kuadrat ditambah B A log fx ditambah C tandanya mengikuti 0. Nah, anak-anak perhatikan bentuk yang ketiga ini adalah bentuk yang identik dengan persamaan kuadrat. Karena di sini A log fx-nya dikuadratkan. Maka penyelesaiannya yaitu bisa cara dimisalkan. Misalkan y-nya yaitu A log fx. Jadi A log fx-nya dimisalkan y. Jadinya apa? A y kuadrat plus by plus c tandanya mengikuti 0 ya. Kemudian jangan lupa syaratnya itu numerusnya lebih dari 0. Jadi syarat ini selalu mengikuti nak ya. Selalu ada syarat ini ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Lebih jelasnya perhatikan contoh 5. Tentukan penyelesaian X yang memenuhi pertidaksamaan logaritma 2 log kuadrat X plus 2 kali 2 log 2X lebih dari sama dengan 2. Yaitu ini nak ya soalnya. Nah, anak-anak perhatikan. Ini kan A log fx, ini A log fx. Harus sama nak ya. Harus sama. Sedangkan ini A log x, di sini A log 2x. 2x-nya ini belum sama. Maka harus kita sifati dulu. 2 dikali x sifatnya apa nak? 2 dikali x bisa dijadikan penjumlahan. Yaitu 2 log 2 ditambah 2 log x ya. Jadi sekali lagi 2 kali x dirubah jadi 2 ditambah x. 2-nya pindah ruas jadi minus 2. Kemudian ini dulu ya 2 log 2 sama dengan 1 ya. Kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 log x sama dengan 2 kali 2 log x. Min 2, 2 log kuadrat x-nya tetap ya. Kemudian ini ya plus 2 dikurangi 2 habis nak ya. Berarti tinggal 2 log 2 log kuadrat x 2 kali 2 log x lebih dari sama dengan 0. Nah, ini baru bisa kita misalkan karena sudah sama.
2 log X, 2 log X. Kita misalkan 2 log X-nya sama dengan Y. Jadinya ini Y kuadrat. Nah, ini nak ya. Ditambah 2Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, karena sama-sama punya Y, maka Y-nya ke depan 1. Berarti ini tinggal Y, ini tinggal 2. Kalau tidak percaya, sekali lagi dikembalikan ya. Coba dikembalikan. Y kali Y, Y kuadrat, Y dikali 2, 2Y ya. Kemudian ini dapat kita peroleh Y sama dengan 0, atau yang ini plus 2 pindah ruas jadi minus 2. Kemudian ini kita kembalikan dulu. Y-nya siapa tadi? Y-nya adalah 2 log X. Ini nak ya, 2 log X sama dengan 0. Y-nya 2 log X. Jadi kita kembalikan Y-nya 2 log X ya. Oke. Kemudian bentuk ini kita rubah ke dalam bentuk eksponensial untuk mencari X-nya. Yaitu, nah ini ya, X sama dengan 2 pangkat 0. X sama dengan 2 pangkat 0. Oh, di sini nak ya, mohon maaf. X sama dengan 2 pangkat 0. Yang ini mohon maaf, Bapak posisinya rubah jadi di sini ya. Jadi ini nak, sekali lagi, numerus sama dengan basis pangkat hasil. Ini ya, numerus sama dengan basis pangkat hasil. Begitupun ini, numerus sama dengan basis pangkat hasil. Numerus sama dengan basis pangkat hasil ya. Sehingga 2 pangkat min 2 sama dengan 1/4 nak ya. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Garis bilangannya di sini ada 1/4, di sini ada 1. Kenapa kok lingkarannya penuh? Karena ini ada sama dengannya ya. Kemudian langsung saja, misalkan ini ya, kita nyobanya yang gampang-gampang saja. Yaitu misalkan di sebelah kanannya 1 ada 2. Nah, X-nya kita masukkan 2. Ingat, ini X yang dimasukkan 2 nak ya. Jadi masukannya nggak boleh di sini. Karena di sini adalah Y. X itu letaknya di mana? Letaknya di sini. Berarti X sama dengan 2 kita masukkan di sini ya. 2 log 2, 1. 1 kuadrat, 1. 2 log 2, 1. 1, mohon maaf, 2 kali 1, 2 nak ya. Kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3. Apakah lebih dari 0? Iya, betul. Maka di sini diarsir. Kalau di sini diarsir, selang-seling nak ya. Ini diarsir, ini enggak, ini diarsir. Jadi kayak gitu. Sekali lagi kita nyobanya yang gampang-gampang saja. Kalau di sini 1, di sini ada 2. Kenapa kok Bapak nyoba 2 tadi? Karena 2 log 2 sama dengan 1. Kalau kalian nyoba 3, susah nak. 2 log 3 berapa? Tidak tahu ya. Jadi sekali lagi nyobanya yang gampang-gampang saja. Kemudian kita lanjut ke syarat. Syaratnya apa? Numerus lebih dari 0. Ini nak ya. Numerusnya apa? Numerusnya adalah X. Jadinya X lebih dari 0. Garis bilangannya di sini 0 ke kanan. Kemudian irisan. Ini dulu nak ya. 1/4 kiri kanan. 1/4 kiri kanan. Ini 0 ke kanan. Ini 0 letaknya di sini nak ya. 0 itu letaknya di sebelah kirinya 1/4 ke kanan. Karena ada 2 garis bilangan, maka kita irisannya cari garis yang tumpuannya ada 2. Yaitu yang ini sama yang ini. Betul nak ya? Tumpuannya ada 2. Sehingga dapat kita peroleh himpunan penyelesaiannya yang ini dulu nak. 0 sampai 1/4, 0 sampai 1/4. Kalau ini lebih dari 1. Ingat, ini penuh ada sama dengannya. Ini tidak penuh berarti nggak ada sama dengannya. Ini penuh ada sama dengannya. Ini benar nak ya? Ini kan di sebelah kanannya 1. Berarti X lebih dari sama dengan 1. Kalau ini di antara 0 sampai 4. X di antara 0 sampai 4. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini nak ya, materi pertidasaman logaritma. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.